satu hal yang mungkin saya izin sampaikan juga Bang Karni ini permintaan dari ayah ya untuk disampaikan dari Bang Egy juga. Karena saya perlu luruskan juga kedatangan saya hari ini bukan sebagai kuasa hukum dari Bang Egy sebenarnya. Saya juga bagian dari tim kuasa hukum yang dalam hal ini juga kita bentuk juga tim hukum, tim pembela hukum Bang Egy Sujana gitu ya. Karena sebelumnya Bang Egy kan ada di tim pembelaannya Bang Aka juga, tapi kemudian didepak. Jadi kalau bertanya persoalannya siapa yang mengkhianati siapa ya kita ditinggalkan lebih dulu Bang. Ditinggalkan lebih dulu, tidak dibela dalam konteks itu. Apapun alasannya ya, meskipun kami juga minta konfirmasi tapi ya karena sudah diputuskan seperti itu ya akhirnya mau nggak mau saya bersama Pak Al-Katiri membentuk tim baru. Karena Pak Al-Katiri juga awalnya di tim sana didepak juga. Nah itulah ada dinamika seperti itu yang mungkin Bang Aka juga tidak jelaskan awal mulanya seperti apa. Nah ini izin saya bacakan sambil juga saya berelaborasi lah ya. Bang Egy menyampaikan, menilai manusia di akhir hayat bukan di tengah jalan. Menilai seseorang janganlah di tengah perjalanan hidupnya, tetapi di akhir hayat setelah wafat. Sebab ketika riwayat hidup telah selesai, barulah identitas sejati tanpa kepalsuan. Selama Allah masih memberi umur, artinya ajal belum tiba, maka pintu taubat, perbaikan diri dan perubahan jalan hidup tetap terbuka lebar. Karena itu, jangan mudah memberi vonis terhadap masa depan seseorang. Apalagi dengan mengatakan di masa tua best salah jalan. Itu adalah penghakiman tanpa ilmu. Menilai takdir orang lain seolah-olah mengetahui kehendak Allah. Dalam surat Toha 135 Allah berfirman, katakanlah masing-masing menanti, maka nantikanlah. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada di jalan lurus dan siapa yang mendapat petunjuk. Biarkan waktu dan Allah sendiri yang membuktikan siapa yang benar dan siapa yang tersesat. Ada ibrah dari kisah para nabi. Apakah Nabi Musa salah jalan ketika mendatangi Fir'aun? Padahal itu justru perintah langsung dari Allah dalam surat Toha 41-46. Apakah Nabi Khidir salah saat membocorkan kabal, membunuh anak kecil, merobohkan dinding? Bahkan Nabi Musa pun belum memahami hikmahnya hingga akhir kisah. Baru di penghujung cerita semua rahasia tersingkap. Pelajaran pentingnya, kebenaran sering baru tampak di akhir perjalanan, bukan di tengah proses. Maka kita perlu introspeksi diri bukan untuk menghakimi orang. Allah mengingatkan Al-Hasr ayat 18 berfirman, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Pertanyaan jujur untuk kita semua. Apa bekal akhirat yang sudah kita siapkan? Pernahkah kita berjuang membela kebenaran walau pahit? Pernahkah kita menasehati penguasa dengan keberanian dan adab? Bukan sibuk mencela orang lain tetapi sibuk memperbaiki diri. Janganlah berbicara tanpa ilmu. Dalam surat Al-Isra 36 Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Allah memperingatkan keras, mereka memiliki hati tapi tidak memahami, mata tapi tidak melihat, telinga tapi tidak mendengar. Surat Al-Araf 179. Ini adalah gambar disfungsi nurani.